Halo, selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabar? Semoga dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa dalam melakukan setiap kegiatan. Dan jangan lupa lakukan 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan mengatur jarak. Nah, seperti biasa, materi kita ini kelanjutan dari bab 3, yaitu tentang pantun si kambang anak pasisi. Nah, sekarang di bab 4 ini kita akan belajar tentang cerita anak pasisi. Nah, kita masuk ya. Di situ nanti di bukumu silakan kamu buka di halaman 22. Halaman 22. Ya. Cerita anak pasisi. Pengertian cerita daerah. Cerita daerah adalah merupakan cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat pada masa lampau atau masa dulu atau pada zaman dahulu yang menjadi ciri khas di setiap bangsa yang mempunyai kultur budaya beraneka ragam, yang artinya setiap daerah pasti memiliki cerita rakyat masing-masing, seperti cerita tentang Maling Kundang, ya, tentang Putri Lopian dari Sumatera Utara dan lain sebagainya. Dan ini merupakan ciri khas di setiap bangsa yang mempunyai kultur budaya yang banyak, yang beraneka ragam. Nah, kita masuk kepada ciri-ciri cerita rakyat. Apa itu ciri-cirinya? Yang pertama disampaikan secara lisan, ya, dari omongan-omongan atau dari percakapan-percakapan. Lalu yang kedua disampaikan secara turun-menurun. Cerita seperti Putri Lopian, ya, itu diturunkan sampai sekarang kita, dan di materimu nanti itu ada salah satu dari cerita rakyat atau cerita anak pasisi. Yang ketiga, tidak diketahui siapa pertama kali membuatnya. Jadi kita tahu cerita itu, tetapi kita tidak tahu asal muasal pertama kali siapa, ya, yang mengetahui cerita itu, karena pada poin yang pertama disampaikan secara lisan. Yang keempat, kaya nilai-nilai kultur setiap budaya. Yang kelima, bersifat tradisional atau daerah, bukan internasional, ya. Lalu memiliki banyak versi dan variasi. Ya, jadi bisa cerita ini begini. Nah, kemudian dikemas dalam bentuk atau bahasa atau aneka ragam yang berbeda, tapi tujuannya sama. Kalau kita lihat di televisi, cerita-cerita daerah sekarang sudah dikemas dengan sedemikian rupa, menarik, ya, supaya ditonton lebih lagi oleh orang-orang, tetapi tidak menghilangkan makna dan tujuannya. Yang ketujuh, mempunyai bentuk-bentuk klise dalam susunan atau cara pengungkapannya. Nah, itu adalah 7 ciri-ciri cerita rakyat yang biasa kita ketahui. Nanti lebih dalam kamu akan belajar dalam bahasa Indonesia. Nah, ini ada fungsi cerita rakyat. Apa fungsinya? Di sini ada 4. Yang pertama itu sarana hiburan. Sarana hiburan bagi penontonnya, ya. Jadi setiap orang yang menontonnya akan memiliki atau merasa terhibur dari cerita tersebut. Yang kedua, sarana pendidikan. Ya, kita mengharapkan atau di dalam cerita rakyat atau tradisional itu ada nilai-nilai pendidikan yang boleh kita ambil, ya, atau ada etika atau bersifat moral untuk kita contoh yang baik, ya, menjadi sarana pendidikan lewat cerita daerah tersebut. Nah, yang ketiga, sarana penggala rasa keseiyakawanan. Jadi hampir sama dengan yang kedua, sarana pendidikan tadi. Jadi lewat cerita tradisional itu atau cerita daerah itu atau cerita rakyat tadi, maka timbullah rasa keseiyakawanan, yang artinya mungkin dalam cerita itu memiliki nilai-nilai yang menggugah rasa kita. Oh, ternyata seperti ini, ya. Yang keempat adalah sebagai pengkokoh nilai-nilai sosial budaya yang berlaku dalam masyarakat. Kita tahu di setiap masyarakat itu memiliki nilai-nilai sosial yang pastinya berbaur dengan positif. Jadi nilai masyarakat itu juga menjaga kelestarian di sekitar kita. Jadi mengkokohkan nilai-nilai yang sudah ada. Saya yakin di dalam masyarakat
pasti menginginkan yang namanya ketentraman, anak-anak di sekitar memiliki moral yang baik, ya. Sehingga lewat cerita tadi, semakin menguatkan nilai-nilai sosial di sekitar, ya, di sekitar masyarakat tersebut. Nah, kita masuk ke jenis-jenis cerita rakyat. Yang pertama itu mitos. Mungkin kamu pernah mendengar apa itu mitos, ya? Mitos adalah cerita prosa rakyat yang dianggap benar-benar terjadi setelah dianggap suci oleh empunya. Jadi mitos cerita rakyat itu dipercaya atau tidak dipercaya, tetapi sudah dianggap suci, ya, dianggap cerita itu memiliki nilai-nilai kesucian. Yang kedua, ada legenda. Dalam prosa rakyat yang mempunyai ciri-ciri yang mirip dengan mite. Apa itu? Yaitu dianggap benar-benar terjadi tetapi tidak dianggap suci. Jadi kebalikan dari mitos tadi. Kalau mitos tadi adalah cerita atau prosa rakyat yang dianggap suci oleh yang punya atau empunya. Tetapi kalau legenda itu adalah mirip dengan mite, yaitu dianggap benar-benar terjadi tetapi tidak dianggap dia memiliki suci atau kesucian dari cerita tersebut. Yang ketiga adalah dongeng. Dongeng adalah prosa rakyat yang dianggap benar-benar oleh empunyanya. Cerita dan dongeng tidak terkait waktu maupun tempat, ya. Jadi dongeng itu adalah prosa rakyat yang dianggap benar-benar sama yang empunya cerita dan tidak terkait waktu maupun tempat. Nah, itulah sekilas tentang dari cerita Anak Pasisi. Ya, kalau di bukumu di situ ada beberapa contoh. Yang pertama itu adalah Hikayat Ujung Siboga dalam atau Mande Rubia. Lalu yang kedua itu Legenda Putri Andam Dewi. Dan yang ketiga adalah cerita Putri Lopian. Dari sekian banyak cerita rakyat yang kita miliki di Kota Sibolga ini, yang diambil contoh dari buku paket kita hanyalah 3. Jadi kita awali untuk anak-anak ibu supaya kita mengerti lagi cerita rakyat. Dan cerita rakyat ini seperti poin pertama tadi dilestarikan sampai kita mengetahui. Jadi itu juga termaksud dalam suatu pengembangan, ya, yang perlu kita lestarikan. Jadi kita tidak lupa, ya, kita tidak lupa yang menjadi ciri khas daerah dan kota kita sendiri, ya. Jadi kita tahu, oh, Kota Sibolga itu memiliki cerita rakyat seperti Mandi Rubia. Di mana ini letaknya? Bagaimana ceritanya? Ya, mungkin orang tuamu sudah tahu lebih dahulu. Nah, sekarang masuklah ke zamanmu yang harus juga kamu ketahui. Nah, kita masuklah kepada tugas, ya. Tapi sebelum tugas, Ibu mohon kepada yang belum, ya, yang belum. Jadi Nak, jangan merasa kalau ini libur, ya Nak, ya. Nanti bagi yang benar-benar yang sudah tidak pernah sekali memberikan tugasnya kepada Ibu, maka Ibu akan kasih kepada BK, ya. Yaitu tugasmu ceritakanlah cerita Hikayat Ujung Siboga atau Mande Rubia dalam bentuk video, tetapi dalam versi atau bahasamu sendiri. Yang artinya, Nak, tidak mesti mirip seperti ini. Saya tidak suruh kamu untuk menghafal. Kamu baca ini 10 kali contoh, maka itu akan terekam dari pikiranmu. Siapa Mande Rubia ini? Ya kan? Di mana ini ceritanya? Kenapa dia disebut dengan Hikayat Ujung Siboga? Ya, jadi kamu ceritakan dalam versimu sendiri. Ya, saya tidak suruh kau menghafal, ya. Tetapi kamu pahami lalu kamu ceritakan kembali dalam bahasamu sendiri atau versimu sendiri. Ya, paling lama itu durasinya 5 menit. Kalau kamu benar-benar menyampaikannya, iya kan? Nah, oleh karena itu Ibu harap kamu mengerjakannya dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, kerjakan tugasmu Nak, ya, apalagi kamu sudah kelas 9. Untuk itu Ibu akhiri dengan salam sehat, tetap jangan lupa jaga jarak, cuci tangan dan menggunakan masker. Selamat pagi.